Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini berjumpa lagi dengan Ustadzah Yuni untuk belajar bersama dalam pembelajaran IPA, khususnya tentang pembahasan pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia. Tahukah kamu mengapa hewan dan tumbuhan harus dilestarikan? Alasan utama adalah agar hewan dan tumbuhan tidak mengalami kepunahan, sehingga keseimbangan ekosistem akan tetap terjaga dan lestari. Selain itu, agar tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, serta sebagai sarana untuk sumber belajar guna mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan agar tidak punah? Memahami pentingnya pelestarian hewan untuk keseimbangan lingkungan, baik hewan langka ataupun hewan peliharaan. Setiap hewan di lingkungan memiliki perannya masing-masing. Nah, untuk hewan langka, jika terlanjur terpelihara secara pribadi, sebaiknya diserahkan ke lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA. Apa itu BKSDA? BKSDA adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. BKSDA merupakan lembaga pemerintah yang menangani tentang hewan-hewan langka atau tumbuhan langka. Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kebutuhan kawasan suaka marga satwa. Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka agar hewan dapat berkembang biak dengan aman. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Secara in situ dilaksanakan di habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya, marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. Pelestarian in situ, hewan dan tumbuhan dibiarkan hidup bebas di alam. Contoh, banteng di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur, dan orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Yang kedua adalah secara ex situ. Yang dimaksud ex situ adalah dilakukan melalui upaya penangkaran hewan di pusat rehabilitasi atau pengembangbiakan. Contohnya, kebun binatang, kebun botani, taman safari, atau pusat penangkaran lainnya. Berikut adalah beberapa daftar hewan langka yang terancam punah di Indonesia. Orangutan, anoa, kakak tua jambul kuning, owa Jawa, rusa bawean, penyu hijau, jalak Bali, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan komodo. Kesemuanya adalah hewan-hewan yang terancam punah dan keberadaannya semakin langka di Indonesia. Selain daftar nama hewan-hewan di atas, berikut adalah daftar nama tumbuhan yang langka dan terancam punah di Indonesia. Ulin, damar, tembesu, jeletung, anggrek larat, bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, dan edelweiss. Tumbuhan-tumbuhan tersebut harus kita jaga dan kita lestarikan agar kekayaan hayati yang ada di Indonesia tidak musnah. Seperti halnya hewan, tumbuhan pun harus dilestarikan agar tidak punah. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. 1. Kita mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, kita menanam biji dari buah yang sudah kita makan. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Melakukan tebang pilih. Artinya, menebang pohon dengan memilih ukuran dan umur yang sesuai. 4. Penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ
yaitu contoh pelestarian in situ di hutan lindung, sedangkan contoh pelestarian untuk ex situ adalah kebun raya, misalnya kebun raya di Purwodadi atau kebun raya Bogor. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, kita dapat mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara kultur jaringan. Misalnya, pada anggrek yang jenisnya langka dan sulit untuk dikembangbiakkan secara langsung. Makanya, cobalah kamu perhatikan peta negara Indonesia berikut. Di negara Indonesia terdapat beberapa taman nasional. Yang pertama, Taman Nasional Danau Sentarum yang ada di Kalimantan Barat. Kedua, ada Taman Nasional Lorelindo di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, Taman Nasional Loren di Papua. Keempat, Taman Nasional Waikambas di Sumatera. 5. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Dan keenam adalah Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Anak-anak hebat, demikianlah penjelasan dari Ustazah Yuni terkait dengan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian terkait materi pembelajaran hari ini, ayo bersama-sama kita berlatih soal di halaman 52 dan halaman 60 secara mandiri. Mohon video dijeda selama 15 menit. Setelah kalian melakukan kegiatan ayo berlatih selama 15 menit dengan penuh percaya diri, ayo kita bahas bersama-sama. Pembahasan halaman 52. 1. Dampak bagi hewan jika habitatnya terganggu, misalnya perubahan hutan menjadi pemukiman penduduk adalah hewan akan kehilangan tempat tinggal. Hewan juga kehilangan sumber makanan. 2. Bagaimana cara melestarikan hewan agar tidak punah? Agar tidak punah, hewan dapat dilestarikan dengan cara tidak diburu, habitatnya tidak diganggu, dan sumber makanannya tetap tersedia. Soal nomor 3, perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Gambar A adalah kucing. Manfaat kucing bagi manusia adalah sebagai hewan peliharaan. Cara perkembangbiakan kucing adalah dengan cara vivipar atau melahirkan. Untuk melestarikan kucing yaitu dengan cara dipelihara dengan baik, diberi makan, diberi minum, disediakan kandang yang bersih. 3B adalah ayam. Dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan, yaitu telur dan dagingnya. Cara perkembangbiaknya dengan ovipar. Cara melestarikannya dengan dipelihara, diberi makan, diberi kandang yang bersih. 3C adalah sapi. Dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan, yaitu daging dan susunya. Dapat juga digunakan untuk membajak sawah dengan memanfaatkan tenaganya. Cara perkembangbiakannya adalah vivipar atau melahirkan. Cara melestarikannya adalah dengan diberi kandang yang bersih, diberi makan. Untuk soal nomor 4, berikut adalah pembahasannya.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.